Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Mana Pak. senyumnya? Pagi, Pak. Kayak Pak Budi loh ini senyum kan? Penjiratnya kurang ngaduh gitu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, silakan siapa yang mau mempersiapkan berdoa? Ketua kelas Aurel siap? Mulai kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Dalam. Doa selesai. Apa banget? Oke, sebelumnya Oke, kita mulai untuk pembelajarannya. Kemarin sudah sampai linking and embedding ya. Untuk penjelasannya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan sudah menjelaskan. Untuk hari ini nanti anak-anakku sekalian, kalian akan ini membantu orang tua. Siapa? Oh ya, udah. Jangan lupa daftar hadirnya diisi ya. Untuk daftar hadir silakan diisi. Pak Budi cek yang sudah masuk. Ada Dewanggana, Putri, Gerda, Dimas, Sela, Novita, Reva, Silvi, Vika. Ya, di chat ya, itu untuk linknya untuk daftar hadirnya. Ada 16. Atika, Kurnia, oh, ada masuk lagi ini 17. Zen Marcel, Hana, oke. Ya, silakan dilanjutkan untuk daftar hadir di chat. Oke, kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Udah siap ya? Jangan lupa menyiapkan buku catatan, alat tulis, kalau nanti seandainya ada yang mau penting-penting untuk bisa dicatat. Mungkin nanti pas pembelajaran ada hal yang penting, kalian bisa mencatatnya. Kita akan melanjutkan membuat laporan ya, membuat laporan. Kalau membuat laporan ini masuknya ke HOTS karena membuat ya, menganalisis ya, menganalisis, membuat, mencipta itu HOTS. Jadi nanti Pak Budi tampilkan dulu untuk materi presentasinya. Oke. Materi yang ini sudah dipelajari ya? Sudah ya? Oke, sudah. Jadi untuk kompetensi dasarnya adalah sama dengan kemarin, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, mengolah kata, angka, dan presentasi, kemudian membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka, maupun visualisasi, chart atau grafik, serta gambar. Kemudian yang kompetensi dasar 412 memakai fitur lanjut aplikasi Office. Tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan cara melakukan objek linking and embedding, menyusun daftar isi menggunakan tabel of content, mengidentifikasi masalah konseptual yang berkaitan dengan objek linking and embedding. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan objek linking and embedding, percaya diri, pantang menyerah. Ya. Nah, kartunya untuk yang berikutnya hampir sama masih ya. Ini kartu-kartunya. Cuman nanti soalnya untuk kartu gambar Microsoft Word ya, Excel, membuat contoh hasil objek linking and embedding dari Microsoft Word ke Excel.
atau sebaliknya. Sedangkan yang bergambar logonya PowerPoint dan Excel, nanti anak-anak membuat contoh hasil objek linking and embedding dari Microsoft PowerPoint ke Word atau sebaliknya. Dan yang terakhir, nanti yang kartu bergambar Microsoft PowerPoint dan Excel, di sini kalian membuat contoh hasil objek linking and embedding dari Microsoft PowerPoint ke Excel atau sebaliknya. Dari nanti penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Oke, nanti tugasnya kalian ya dari kartu soal tadi yang sudah Pak Budi share di grup sama materinya yang sudah di-share, nanti kalian membuat laporannya ya, membuat hasilnya setiap kelompok, kemudian mempresentasikan. Bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin mau langsung ya, mau langsung ditampilkan juga bisa. Yang penting urutannya itu jelas dan tertata. Sebelum nanti melanjutkan ke presentasi masing-masing kelompok, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, nanti kalau kalian mempelajari ini object linking and embedding, insya Allah akan bermanfaat buat nantinya ke depannya dalam dunia kerja ataupun dalam dunia kuliah ataupun ini pembelajaran nanti materi yang lain. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Insya Allah akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian, dan saya yakin nantinya bisa membantu Oke, materinya sudah Pak Budi share ya, untuk baik itu apa? Baik itu modul sama materi yang lain, insya Allah sudah Pak Budi share ya. Sudah dipelajari anak-anak? Sudah dipelajari ya? Oke. Karena kita lanjutkan kemarin menggunakan sorting kartu ya, nanti setiap kelompok tadi sudah Pak Budi share juga untuk kelompoknya. Ini Pak Budi tampilkan lagi untuk biar kalian ingat untuk nama-nama kelompoknya. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8 dan kelompok 9. Ada yang masih belum masuk? Dari kelompok ini, siapa yang belum masuk? Silakan. Siapa? Udah semuanya ya? Udah masuk semuanya ya, anak-anak? Halo. Ya, Bang, sudah. Ya, nanti jadi dalam penilaiannya selain keaktifan kalian dalam diskusi dalam ini, nanti juga dalam kelompok juga nanti akan dinilai ya. Jadi semua kegiatan kalian, keaktifannya akan dinilai. Bukan hanya di kegiatan intinya saja.
Oke, materinya kemarin sudah Pak Budi share, kira-kira sudah dipelajari kan ya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Namanya adalah Object Linking and Embedding, ya kan? Mau dijelaskan lagi atau langsung kita ke kartu? Sorting kartu. Jelaskan lagi, Pak. Jelaskan lagi. Jelaskan lagi, Pak. Lagi, Pak. Ya, udah. Oke, kalau menurut kalian object linking and embedding itu apa? Setelah kalian pelajari. Apa? Object linking and embedding. Kalau menurut kalian. Siapa yang mau jawab? Ayo nanti disebutkan nama terus nomor absennya, ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Embedding adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara embedding. Terus? Objek atau yang ditransfer ke program aplikasi yang tidak mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumber. Sedangkan linking adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara linking. Objek atau yang ditransfer ke program aplikasi yang masih mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumber. Kurniawan nomor absen 12. Ya. Gimana, ada yang menyanggah? Jawabannya benar apa salah? Salah. Kalau menurut Silvi gimana itu jawabannya, benar apa enggak Silvi? Benar, Pak. Nah, sekarang contohnya. Tadi kan penjelasannya. Contohnya object linking and embedding. Itu apa? Siapa yang tahu? Contoh. Contoh object linking and embedding. Yo, siapa yang tahu nanti sebutkan nama, kemudian nomor absennya. Siapa yang tahu? Halo? Kok pada diem aja? Ini diem-diem aja. Contoh object linking and embedding. Dimas mungkin kalau laki-lakinya nggak ada suaranya ini. Lagi kemana ini? Oh. Mana Dimas? Yang lainnya? Yang laki-laki ini siapa? Pak. Ya. Misalnya dapat menggunakan fitur chart dari MS Excel pada Microsoft Word, Pak. Ya. Salah satunya. Nah. Terus ada lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Bagus sekali tadi jawabannya ya. Nah, ini. Saya, Pak. Ya. Siapa? Raffi. Ya, Raffi gimana? Ya, Pak Raffi. Menyediakan layanan kepada aplikasi untuk Ya. menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek. Contohnya, Vi. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya apa sih?
Ini ya contohnya ini ya. Ini kelihatan di layar nggak? Ya. Kelihatan di layar kan? Nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Belum. Pak Budi. Nah, ini. Ini kelihatan di layar nggak? Kelihatan. Nah, ini salah satu contoh object linking and embedding. Kemudian table of content itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Daftar isi secara otomatis. Daftar isi. Iya, namanya table of content. Oke, kita mulai. Dan untuk materi yang lain insya Allah sudah dipelajari ya. Kita mulai untuk kartunya, sorting kartu. Oke, sorting. Nanti Pak Budi sediakan, ini ada kertas ya. Isinya ini nomor angka 1 sampai 9, berarti sesuai dengan kelompoknya. Nanti yang Pak Budi sebutkan kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti dapat nomor soal yang mana? Nanti di sini ini contoh kartu soalnya ya. Kelihatan kan? Ya, nanti ada kartu soalnya itu. Nanti Pak Budi acak, misalkan kelompok 1 Pak Budi acak kartunya ini, kemudian kertasnya ini nanti Pak Budi ambil. Sekarang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dapat kartu berapa? Ya. Nih, kelihatan kan ya kertasnya? Kelompok 1 dapat kartu nomor berapa? 6 ya, dicatat ya. Kelompok 2 diacak-acak lagi. Acak dapat kartu nomor berapa? 1. Ya. Kelompok 3 Pak Budi sorting lagi dapat kartu nomor 7. Kelompok 3 diingat-ingat ya. 3, 2, 1. Sekarang kelompok 4 Pak Budi acak dapat kartu nomor 5 ya. Betul. Nomor 5 kelompok 4. Sekarang kelompok 5 diacak-acak-acak, disorting, dapat kartu nomor 3. Kelompok 6 sorting, acak-acak-acak, dapat kartu nomor 2. Ya. Kelompok 6. Kelompok 7 dapat kartu nomor 4. Ya. Tinggal 2 kartu. Berarti kelompok 8 dapat kartu nomor 8. Pas ya ini. Terakhir kelompok 9 berarti kartunya nomor 9. Sudah dicatat ya masing-masing kelompok kartunya? Sudah. Ya, sekarang Pak Budi Sen Marcel masuk. Pak Budi buka untuk kartu soalnya. Ini nomor 1. Ini seputar object linking and embedding. Berarti nanti diingat-ingat dulu kartunya ya, sama gambarnya. Ngerti bukunya siapa kok ditulisin kayak gue? Suaranya Kan gue kan. Apa ya, Raf? Tembol lah, Raf. Heran deh buku gue. Coba diperhatikan. Perhatikan ya. Raf. Ya, kartu nomor 4, 5, 6. Ya, udah kelihatan semuanya.
Sekarang Sudah. tinggal kartu nomor Apa? 7. Ingat-ingat. 8, 9. Ya. Ada yang masih belum jelas? Ya. Cuman nanti soalnya untuk kartu gambar Microsoft Word, ya, Excel, membuat contoh hasil objek, linking, and embedding dari Microsoft Word ke Excel atau sebaliknya. Sedangkan yang bergambar logonya PowerPoint dan Excel, nanti anak-anak membuat contoh hasil objek, linking, and embedding dari Microsoft PowerPoint ke Word atau sebaliknya. Dan yang terakhir, nanti yang kartu bergambar Microsoft PowerPoint dan Excel, di sini kalian membuat contoh hasil objek, linking, and embedding dari Microsoft PowerPoint ke Excel atau sebaliknya. Dari nanti penjelasan ini, ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Oke, nanti tugasnya kalian ya dari kartu soal tadi yang sudah Pak Budi share di grup sama materinya yang sudah di-share, nanti kalian membuat laporannya ya, membuat hasilnya setiap kelompok, kemudian mempresentasikan. Bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin mau langsung ya, mau langsung ditampilkan juga bisa. Yang penting urutannya itu jelas dan tertata. Sebelum nanti melanjutkan ke presentasi masing-masing kelompok, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau belum jelas. Ya, jangan lupa untuk mempersiapkan catatannya ya. Catatannya mungkin nanti ada yang penting-penting untuk bisa dicatat. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, nanti kalau kalian mempelajari ini object linking and embedding, insya Allah akan bermanfaat buat nantinya ke depannya dalam dunia kerja ataupun dalam dunia kuliah ataupun ini pembelajaran nanti materi yang lain. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Insya Allah akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian dan saya yakin nantinya bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini nanti kartunya ya. Kartunya sudah Pak Budi share kemarin ya. Sudah Pak Budi share. Jadi nanti silahkan kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan. Ono sing ora tau ngumpul tugas 12. Nanti usaha ngelakuin. Oke, silakan yang mau mempresentasikan kelompoknya Kurnia ya, silakan. Silakan. Untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari MindMerge adalah alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sela Oktaviana. MindMerge membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat, yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu, terutama bila penerimanya. Jadi nanti kalian itu mempresentasikan hasil. Jadi contohnya membuat MindMerge. Contohnya dari PowerPoint, kemudian memasukkan grafik dari Excel gitu maksudnya. Bukan menjelaskan lagi, tapi code itu berarti membuat atau apa namanya? Udah paham belum ini? Udah paham belum? Ada yang sudah membuat presentasinya atau sudah membuat laporannya? Belum? Oke, Pak Budi contohkan seperti ini nanti sebentar. Contohnya kemarin ya yang membuat yang presentasi ini contohnya. Ini Pak Budi share. Nggak apa-apa, masih belum paham. Jadi gini. Contohnya sini membuat grafik ya. Grafik. Ini contoh object linking and embedding. Nah, di sini kan ada gambar insert chart ya. Oke, misalkan Pak Budi mau ambil data grafik yang ini. Nah, ini kan berarti memasukkan Excel ke dalam PowerPoint. Ini namanya linking and embedding. Nah, nanti di sini kategorinya misalkan nilai. Ini namanya kategorinya di sini Pak Budi ganti BKN, bahasa Indo, kemudian apa lagi? Informatika. Matematika. Ini misalkan MIPA 1, MIPA 2. Ini contohnya seperti ini ya. Nanti kalian mempresentasikan contohnya seperti ini. Ini berarti kan Excel-nya dimasukkan ke dalam PowerPoint. Kalau ini Pak Budi silang, nanti yang didapatkan ini, misalkan grafik hasil pembelajaran. Seperti ini. Ya, paham nggak? Iya, paham. Ya. Oke. Terus kalau Word ke Excel atau Excel ke Word, itu contohnya nanti membuat masih object linking and embedding ya. Itu MindMerge. Di sini ada MyLink. Ini. Bisa diperhatikan, bisa lihat ya di MyLink-nya ya. Ini
kemudian select recipient, kemudian use access. Jadi harus menyediakan file Excel-nya dulu. Ya, harus menyediakan file Excel-nya dulu. File Excel-nya dulu. File Excel-nya dulu, nanti disediakan nama, alamat misalkan, namanya Rizal, kemudian Kurnia, Putri. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian alamatnya Cilacap, Bandung, Semarang misalkan. Nah, ini nanti di-save dulu. Di-save, diingat-ingat nge-save-nya di mana. Nah, setelah itu, misalkan ini Pak Budi save di My Picture ya. Di sini alamat. Nah, ini ditutup ya, ditutup nggak apa-apa Excel-nya. Jadi memasukkan objek linking and embedding, misalkan membuat surat undangan massal kepada GTH. Di sini nama, kemudian alamat. Nah, nanti perihalnya. Nanti di sini kita masukkan ya, mailing. Kelihatan ya, mailing. Kemudian select recipient, use access. Nah, nanti kita cari tadi di My Picture ya, alamat. Nah, ini ambil dari data Excel sheet 1. Kemudian di bagian atas di sini ada insert merger ya. Ini isikan nama, insert merger lagi alamat. Nanti ketika di preview nanti ada muncul nih, kemudian next otomatis, jadi ngeprint 1 sampai 3 otomatis itu membuat alamat surat massal namanya. Itu termasuk dalam objek linking and embedding. Jadi tugas kalian hari ini seperti itu sebenarnya. Oke? Sudah paham? Yang udah siap membuatnya siapa? Kelompok berapa? Kayaknya kelompoknya Putri nih. Ya. Sudah siap ya kelompoknya Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat mail merger dari Word ke Excel. Langkah ke-1, siapkan data Excel. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data yang berisi nama dan alamat di Microsoft Excel. A. Bukan Microsoft Excel. B. Buat daftar nama dan alamat seperti terlihat pada gambar berikut ini. C. Simpan file Excel di komputer Anda dan ingat lokasi penyimpanannya, jangan sampai lupa. File Excel yang berisi nama dan alamat ini nanti akan dihubungkan dengan surat di Microsoft Word. Jangan lupa juga mungkin data Excel Anda akan berguna di kemudian hari, jadi simpan baik-baik. Langkah 2. Buat surat di Microsoft Word. Selanjutnya, setelah Anda menyiapkan data di Microsoft Excel, adalah membuat surat di Microsoft Word. Sebagai contoh, kurang lebih kelihatan seperti gambar berikut. Surat tersebut, isi surat sama, namun nama dan alamat surat akan berbeda sesuai kepada siapa surat ditujukan. Oleh karena itu, untuk nama dan alamat, kita akan mengambil datanya dari Microsoft Excel dihubungkan dengan fitur Mail Merge. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, buka surat Anda di Microsoft Word. Lalu B, pilih menu Mailing, lalu Mail Merge, lalu Letters. Yang C, setelah itu pilih menu Mailing,
lalu select recipients, lalu use existing list. Yang D, kemudian pilih file Excel yang berisi data nama undangan yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Lalu terakhir, yang E, selanjutnya arahkan kursor di bagian yang ingin diisi dengan data dan Excel. Untuk kasus ini adalah data nama dan alamat yang ingin diundang. Contoh hasilnya adalah seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, kelompok berapa ini ya? Sudah siap yang laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan tentang cara embedding file dari Excel dan link data ke PowerPoint. Sebelum itu kami akan menyebutkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Aldila Putra Pangestu dari absen 1, Kiflan Irfani absen 11, Muhammad Burhanuddin absen 14, Unggul Afril Nurfala absen 33. Dan inilah hasil diskusi kami. Cara embed grafik Excel data ke PowerPoint setelah membuat grafik di dalam Excel dan kemudian siap untuk memasukkannya atau embed ke presentasi PowerPoint. Langkah pertama adalah klik pada grafik Anda di dalam Excel, kemudian Anda bisa menekan salin. Baik dengan cara Ctrl+C atau Ctrl+C pada keyboard atau menekan tombol copy pada bagian ribbon Excel. Perhatikan bahwa datanya sama dengan bagian yang ada di Excel, tetapi secara otomatis akan diformat ulang dengan gaya yang sesuai untuk presentasi PowerPoint. Opsi ini adalah opsi default untuk mengekstraksi grafik dari Excel ke PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Link data dari Excel ke PowerPoint. Link data atau ikon 3 dan 4 menjaga file PowerPoint dan Excel tetap sinkron. Jika kalian mengubah data tabel di Excel, kalian bisa memperbarui bagian yang disisipkan di PowerPoint untuk menggunakan data terbaru. Saat membuka PowerPoint dan Excel secara bersama, ini akan terjadi pada data yang ditautkan secara otomatis. Saat kalian membuat perubahan di Excel, pada bagian PowerPoint yang ditautkan akan diperbarui secara real-time. Jika kalian menggunakan Excel dan PowerPoint pada waktu yang berbeda, pasti akan untuk menekan refresh pada data pada tab Chart Tools Design pada ribbon PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Burhan. Link data sangat bagus untuk menjaga agar data tetap terhubung, jadi tidak perlu mengubah bagian saat berpindah dari Excel ke PowerPoint. Namun, menghubungkan data secara langsung dengan Excel tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Kerugian menggunakan pilihan ini adalah 1. Jika Anda mengirim file PowerPoint ke seseorang dan mereka tidak memiliki akses ke file Excel, merefresh datanya tidak akan bekerja. 2. Jika ada orang lain yang mengubah file Excel Anda di belakang layar tanpa sepengetahuan Anda, maka Anda berisiko memperbaharui presentasi yang Anda atau presentasi data yang salah. Jika Anda masih tidak yakin apakah akan menyematkan data dari Excel atau menautkan ke PowerPoint, Anda dapat memeriksa halaman bantuan Microsoft resmi untuk membandingkan keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu depan, nanti masih ada materi lagi untuk melanjutkan sambungannya dari object linking and embedding. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan
salah satu dari kalian menyiapkan untuk berdoa lagi. Ya, silakan untuk berdoa. Menyiapkan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita akan melakukan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi. Jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, cuci tangan ya, pakai hand sanitizer dan lain-lain, kemudian menggunakan masker ya kalau mau keluar-keluar, jangan lupa menggunakan masker. Oke, sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.